guys, kalian udah ngelihat berita ini belum? Gojek uji coba biaya cancel pembatalan Rp3.000, 100% masuk ke driver. Jadi aku mau komentarin berita ini sih, karena aku juga driver Gokar. Jadi guys, kalau kalian ngikutin video aku ya, emang ada fenomena di Gokar ya terutama, itu driver menggantung orderan guys. Nah alasannya ada berbagai faktor ya, tapi alasan utamanya, alasan yang esensial itu adalah ongkos tuh suka nggak sesuai guys, harga tuh terlalu murah. Dan bukan cuma itu aja, selain kita nggak mau ambil orderannya, tapi kebebasan kita untuk memilih orderan itu dikekang. Semakin dihalang-halangi oleh aplikasi untuk kita tidak bisa milih-milih orderan. Sebagai percontohan ya, aku juga ada di Grab. Kita milih di Grab itu bisa lebih leluasa guys. Aku nggak akan ngomongin teknisnya gimana ya, karena kalau aku jelasin ke konsumen mungkin juga nggak paham. Tapi kalau untuk driver pasti paham. Jadi kalau di Grab kita masih lebih lumayan leluasa untuk milih-milih orderan. Tapi kalau di Gokar ini, semenjak pergantian CEO ya, dari Patrick Waluyo ke Hans Patuwo, kemudian dari awal Nadiem Makarim, itu semakin lama semakin dikekang guys driver itu untuk kebebasannya ya. Hak mitra itu semakin ditutup-tutupi. Kita dipaksa untuk kerja sesuai dengan apa yang aplikasi ini inginkan. Padahal sebagai mitra ya, kita tuh juga punya suara. Kita juga punya hak untuk memilih orderan mana yang mau kita jalankan dan mana yang tidak mau kita jalankan. Tidak semua harus jadi pemain poin guys. Tidak semua harus menjadi tim sapu bersih. Ada yang mungkin lebih nyaman dengan cara kerja A, ada yang lebih nyaman dengan cara kerja B. Tapi ketika semuanya dipaksa untuk bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan, maka di situ ada pengekangan. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Gokar untuk berita yang terbaru ini ya. Jadi konsumen itu juga merasakan fenomena ini pastinya, dan aplikasi juga pastinya sudah tahu gitu, bahwa di lapangan ini banyak hal kejadian semacam itu. Driver menggantungkan orderan, customer merasa dirugikan, driver merasa dirugikan, dan aplikasi sebagai pihak ketiga, aplikasi yang menjembatani ini, bukannya mengadres masalah itu dengan tepat, tapi malah mengadu domba kalau menurutku ya, dengan harga cancellation fee 3.000 ini. Sebagai komparasi lagi, di Grab itu sebenarnya juga sama, ada cancellation fee, cuman tidak seramai ini karena kalau nggak salah kriterianya itu tepat gitu diterapkannya, caranya itu tepat. Ketika driver sudah sampai titik penjemputan dan mereka menunggu kalau nggak salah itu 10 menit atau mungkin 12 menit ya, baru ketika kita cancel dari driver ya, kita ada pilihan penumpang tidak muncul, baru kita dapat insentif itu Rp3.000. Tetapi kalau dari Gokar ini memang lebih aneh gitu mekanismenya. Ketika customer yang cancel, maka driver akan dapat insentif. Emang berbeda dari Grab sama Gojek ini cara untuk membatalkan orderannya. Dan kenapa ini bisa jadi heboh, karena dari sisi penumpang itu lagi, harusnya itu menjadi hak customer juga gitu, mau cancel, terutama karena fenomena ini ya, karena fenomena ada driver yang menggantungkan orderan gitu. Kalau mereka dipaksa untuk bayar 3.000 padahal drivernya nggak gerak, ya kasihan customernya. Maka ini akan terjadi sebuah disrupsi besar-besaran gitu, akan menjadi rantai beruntun gitu efeknya. Jadi customer tuh setiap hari semakin merasa terkekang juga karena aplikasi ini. Mau udah pesen tapi drivernya nggak ngambil, mereka cancel malah dapat cancellation fee, kan nggak fair gitu. Mungkin driver diuntungkan, tapi sebenarnya driver juga nggak menginginkan itu gitu, karena ini tidak menyelesaikan masalah intinya, yaitu soal argo dan tarif itu. Mungkin juga ini berkaitan dengan algoritma pembagian orderannya. Kita nggak mau jemput yang jauh tapi cuman argo belasan ribu. Di Grab pun sebenarnya sama-sama aja lah, kita masalah argo itu sama-sama aja lah, nggak jauh berbeda, murah dan segala macamnya. Cuman nggak seheboh ini karena cancellation itu tidak bergantung pada customer. Kita bener lah, driver yang cancel punya hak cancel, driver yang dapat fee kayak gitu, bukan malah sebaliknya. Ini customer yang cancel, driver yang dapat fee. Ini kan jadi istilahnya
kalau menurut keyakinan saya tuh malah kurang tepat gitu. Mungkin kalian sebagai customer atau driver punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar guys. Oke.